Itu nah, tandanya itu nah, ujung. Sama ya. Iya. Nah. Apa tadi follow up? Pengertian follow up apa? Suatu kegiatan teknik untuk melakukan kontak lanjutan. Kalau pertama kali ketemu namanya untuk kedua, ketiga, dinner. Keempat, jadian. Kelima, kabul. Oke, kita sampai kali. Oke, jadi ada beberapa hal nanti kita pelajari tentang gimana caranya follow up by chat dengan by follow up. Nah, ini kita pelajari tentang by chat dulu. Oke, jadi persiapan data. Apakah follow up perlu persiapan data? Kenapa? Jadi kalau kata orang itu terang promosi data itu adalah sia-sia. Jadi kalau kalian mau follow up konsumen kalian tanpa data yang disiapkan, itu sama aja bobolek kan? Di tepi. Jadi apa aja sih yang harus dilakukan pada saat kalian melakukan follow up konsumen? Yang harus kalian persiapkan adalah pertama adalah tentang promo harganya apa, prestisnya, My Hero. Kalau kita tuh ada menu My Hero dan brosur. Di My Hero ini udah sama lengkap. Mau tentang motor apa, dari spesifik, warna. Cuma kalau harga itu berbeda karena My Hero dan Jakarta harganya. Brosur itu bisa berupa dengan harganya, kemudian bisa juga ada program memang khususnya. Nah, apakah menurut kalian lebih baik sales yang pintar ngomong apa pintar produk? Ayo, tergantung konsumen. Menurut kalian harus punya pintar apa dulu sebelum ke konsumen? Sampai ngomong pintar produk. Terus kalau kita ngomong, kenapa? Coba saya bertanya, kenapa ada yang ngomong pintar produk? Oh iya. Guys, yang ngomong lagi ngobrol guys, kasih presentasi baik, poin guys lah. Ada yang ngomong pintar ngomong, ada siapa yang ngomong? Suci pintar ngomong. Tadi sini dia ngomong, kenapa dia ngomong? Aku ada dua, walaupun tidak tahu produk. Kayak lebih pintar ngomong daripada produk. Tapi ngomong produk bu. Saya dulu pada saat aku interview sama kepala cabang siapa yang terlalu. Jadi harus kita perlu misalkan 50% kita produk nih, nah 100% kita ngomong. Berapa tuh 100%? 70-30 lah. Jadi harus itu apa? 70 kita ngomong, 30 kita produk. Kamu pintar ngomong pintar produk? Ngomong. Mana ada? Ya, kalau satu bego. Oh. Misalkan kalau gitu, 80% di situ gitu. Apa sih dia? Karena apa yang kamu jual? Motor. Oh, bukan layanan. Tadi dia ngomong layanan, tadi belum ngomong. Sebenarnya kalau ngomongin harus 50-50 ya, 50-50. Karena tadi sama-sama butuh dua-duanya. Ada yang kita ngomong tapi bohong. Ada yang kita produk tapi pendiam. Dia pintar produk tapi tanya sama masuknya. Ibu pintar kali nggak ngomong, tapi ada yang pintar produk tapi dia tidak bisa menggolkan, mendilkan. Tapi kalau misalnya orang pintar ngomong juga tapi nggak ada produk juga sama aja bohong. Tapi banyak sales kita pintar ngomong tapi tidak tahu produk. Yang tahu adalah apa Pak? Cuma harga sama diskon. Yang penting dia komplain, nggak bisa. Gimana caranya? Kok bisa stay
seandainya, ya kan? Kalau tiba-tiba rusak komplain, rusak nih nggak bisa standar, rupanya ISS-nya mah hidup, tiba-tiba mati sendiri motornya tadi. Padahal tombol ISS-nya lagi aktif. Kok motor saya tiba-tiba kalau di lampu merah, kalau lagi belanja tiba-tiba tuh mati sendiri? Kalau saya ngapain? Dia edukasi kan? Ya udah. Gitu. Jadi semuanya perlu dua-duanya imbang, karena sesuatu yang imbang itu indah. Oke, jadi kalau ngomong persiapan data apa yang perlu dipersiapkan? Jadi nanti boleh minta sama anak saya, itu contoh. Mbak, saya dikasih sama anak saya, itu nggak pernah ada nomor tipu motornya, motor apa sebelumnya. Atau saya nggak pernah dapat alamat rumah konsumennya pada saat saya kirim data CRM sama tim CRM dealer. Silakan kalian minta sesuai kebutuhan. Ingat ya, karena CRM kadang beberapa sales ngomong dia tidak pernah tahu tipe motor sebelumnya apa, jadi dia bingung mau menjelaskan motor apa. Karena pada saat kalian mengetahui tipe motor sebelumnya, kalian bisa untuk edukasi nextnya level apa motornya. Misal contoh, tiba-tiba ada nama tidak gender, namanya Ibu Krisna, namanya Krisna, nggak taunya dia abang-abang bukan ibu. Selamat pagi ibu, apa ibu, bapak ya. Karena apa gendernya nggak disebutin, Ibu Krisna atau Bapak Krisna. Karena setiap nama pasti ada yang sama-sama beda. Kayak ada siapa dia namanya Reka. Siapa tahu Reka itu perempuan? Orang tahu Reka itu laki. Tapi pada saat ada tahu gendernya, oke, Bapak Reka, oke, Ibu Reka. Jadi senjatanya bukan cuma hanya sekedar jadi data itu bukan cuma hanya sekedar data aja, tapi yang tadi kita mau menelpon orang tuh harus tahu dulu pribadinya konsumen itu seperti apa. Jadi jangan sampai salah omong, ujungnya tiba-tiba mau beli gara-gara dia kesel gara-gara sebut ibu pada bapak, langsung backward gitu kan. Udah Allah yang mau kita lihat, ibu bukan bapak ya. Dipindahin laptopnya ke saya. Ada yang pernah melakukan bolak-balik datanya nggak lupa? Dikasih anak saya? Anak saya sama? Enggak. Nggak pernah dapat? Nggak pernah dapat? Nggak suka dikasih? Bahkan kamu udah lagi? Nggak dapat? Karena modal kayak gini kita cuma lama. Ya ini. Lapak kok ini dari 900. Tapi namanya ada. Masih kali ya dengan valid di terus sih kan? Kemarin kalau ada sama itu wati bantai. Karena masih satu masih 100 belum cek kasih. Oke, jadi ada skrip cara melakukan kegiatan WhatsApp kepada konsumen melalui website Mendealer. Kalau Mendealer ini biasanya Serani yang akan melakukan kegiatan chat sama konsumen seperti apa. Jadi ada yang namanya metode sapa, salam, afirmasi, penawaran dan aksi. Apa sih kalau ngomongin sapa ya? Sapa halo Pak, saya Budi dari Honda Surya Adi Motor. Salah satu hari saya dapat data caranya kemudian mereka melalui website kami ya. Kalau ini biasanya kalau kita tuh dari inbound. Makanya saya bilang tadi inbound itu harusnya nanti dibedain. Inbound kalau bisa teman-teman saya akan aja melakukan pola pertamanya. Setelah konsumennya memang sudah ada niat, kalian mereka akan pola keduanya terus sih sales apa sales kontaknya. Biar data inboundnya pertama. Dan afirmasi. Data kakak masuk asisten kami artinya kakak masuk daftar prioritas konsumen yang berhak dapat promo spesial. Ada yang tahu afirmasi apa? Apa afirmasi Andreas? Apa afirmasi ya? Kita kasih apresiasi ke konsumen tuh kalau dia tuh kayak iming-iming gitulah. Ya, ini dalam ya, kayak bapak bisa orang masuk dalam kategori promo untuk mendapatkan diskon sekali lagi sekitar 1 juta. Padahal sama aja ya, lain. Tapi dia ada kata-kata afirmasinya.
bawah menjadi karakter konsumen yang menjadi 10 terbesar atau 10 konsumen data yang masuk. Penawaran baru nih, Honda Stylo hadir dengan warna baru dan fitur canggih serta kekinian. Nah ini cara chat ya. Pada saat sapa sebenarnya ngomong panjang banget ya sih Pak? Ya panjang, tapi dia memang ada beberapa hal yang kayak dari salam dulu, informasi bahwa apa adalah masuk 10 besar konsumen yang masuk ke dalam data kami untuk mendapatkan penawaran motor Stylo, fiturnya dengan ini dan apa. Nah untuk harganya sekian Stylo-nya, dan yang lebih lanjut bisa hubungi saya via ini adalah chat, tapi chatnya dari website ada sapa, memang ada namanya sapa. Biasanya scriptnya dilakukan untuk konsumen yang lama tidak aktif. Tidak aktif itu bukan tidak terhubung ya, tapi lama tidak melakukan komunikasi. Ada salam, hook, tweet, alternatif, rincian harga dan penutup. Kalau ngomongin sama adalah selamat malam, tetap sama. Hook poinnya adalah lebih ke apa ya rasanya ya? Rasakan sensasi pendengaran dengan desain modern klasik retro. Jadi ada poin tertentunya untuk si sebuah motor Stylo. Jadi kalau misalnya kayak motor Beat, misalnya apa gitu. Nah, ini bisa kalian cek menggunakan ChatGPT juga bisa. Kemudian ada alternatif fitur. Honda Stylo hadir dengan warna baru, fitur canggih. Tuh, itu contohnya nih. Terus rincian harganya, kemudian penutup salam dan salam hormati. Menurut kalian kenapa tidak di sini salam hormati di depan? Memang? Kenapa? Karena pada saat bisa jadi karena pada saat orang sudah tahu kalau salah satu tidak akan balas. Jadi memberitahukannya di bawah aja. Oke, maaf, biar dibaca. Salah satu hati rasakan sensasi. Biasanya kita saat baca salah satu hati ya. Salah satu hati. Oh, dan karena apa salah satu hati itu udah mendunia. Apa macam? Makin berdepan. Oh kan isinya. Oh iya apa ya? Yang ini lupa. Sama juga kayak beberapa yang tipenya motor ini brandnya kita. Gak apa-apa kalian arahkan. Mohon maaf Pak, kalau salah satu itu Honda, kalau yang satu itu bukan. Saya tadi lain. Tapi tadi hack kan. Oke, kalau ada yang namanya script jika sudah pernah tanya dan siap beli adalah kategori namanya script sabta. Salam, ada obrol dengan promosikan, tekankan urgensi atau kelangkaan dan aksi penutup. Jadi kalau salam kayak biasa, nah ini juga bisa sebenarnya kalau ngomongin salam laki lebih baik di bawah aja menurut karena apa? Pada saat kalian sudah tahu di dalam udah biasanya orang udah ngomong lagi buat komunikasi, bukan nggak mau berkomunikasi karena ya tahu lah ya beberapa hal kalau misalnya kita memberikan promo-promo itu tuh kadang-kadang cuma hanya dibaca tapi dibuka aja tapi tidak dibaca. Ajak ngobrol ringan gimana Pak kabarnya ini dengan orang-orang yang sudah siap beli, maksudnya sudah masuk kategori untuk promosikan gimana Pak, belum tertarik beli motor lagi, yuk beli lagi motornya Pak, bulan ini lagi ada promo. Terus ini ada tekanan, informasikan bahwa promo ini hanya berlaku pada tanggal dan akhir bulan bla-bla. Jadi kayak misalnya promonya juga sampai akhir bulan, tapi promonya sampai ke tanggal bulan doang. Kemudian ada aksi penutup, nggak apa-apa Pak, kalau masih mau mikir nanti chat apa telepon aku ya. Ada penutupnya. Barangkali ada saudara referensi. Barangkali ada saudara, tangga, kakak, nenek bisa mau beli sudah selesai. Oke. Beda sekali dengan kalau pelanjutan. Jadi kalau pertama tadi yang kalau pertama apa tekankan bukuin itu dan kembali lagi jangan terlalu panjang penjelasan soal detail teknis. Jadi kalau misalnya kadang-kadang teman-teman cukup 1-2 aja tentang fiturnya, keunggulannya. Contoh kalau Stylo apa menurut kalian keunggulannya?
yang boom. Seperti itu. Kalau PCM teknologi digital. Ya, pokoknya ambil fitur yang boomnya. Kemudian kalau Arius 25 desain. Kenapa desainnya? Fitur apa? Dengan kalian yang bisa dibom. Sudah menggunakan smart key bisa. Terus sebagainya. Maksudnya ambil yang dibom-bomnya. Terus follow up keduanya ini kan follow up pertama nih, ngomongin adalah ini. Follow kedua tekankan implementasi value baru. Gimana Pak? Sudah tertarik belum? Yang kemarin saya informasikan. Kalau misalnya seandainya Bapak ada waktu, kita punya tes ride-nya loh Pak di Google. Sama tahu Bapak pengen coba. Ya pasti banyak hal-hal yang terjadi. Aku saya datang ke Bapak, boleh berkunjung. Saya bawa nomornya, telepon kan. Terus yang kalau tidak tekankan urgensi promo. Mumpung bulan ini sampai dengan tanggal 25 saja loh promo diskonnya sekitar dan di daerah kita ada berjarak. Jadi dikasih tahu tentang urgensi apa promo itu sebenarnya terbatas. Jangan biarkan pesan tanpa solusi. Lapis jangan terlalu cepat follow up-nya. Jadi dari follow up pertama, kedua, ketiga itu dengan jalan hari ini telepon, besok telepon, pusing lah. Pasti, karena kalian spam. Chat pertama, besok itu chat lagi. Jadi kan, saya juga saya hampir mau ngeblok si Dio anak si Muda itu. Dio Muda. Kenapa? Dia sebenarnya agresif banget sih. Cuma kadang-kadang ada kata-kata saya bahasanya adalah nanti akan saya informasikan kalau emang saya tertarik. Berarti kan itu tidak mengganggu dong. Berarti kan saya akan informasi nih. Maka kalau saya bilang nanti ya saya masih sibuk lagi kerja. Berarti kan memang lagi kerja di hari ini. Berarti besoknya masih bisa dong. Tapi kalau ada kata-kata konsumen ngomong nanti saya informasi mbak deh kalau emang saya tertarik. Jadi kan setidaknya dia sudah mulai menutup pembicaraan. Jangan kalian follow up-nya besok. Dia bilang informasi selanjutnya saya bisa kasih tahu. Kalau lagi besok 3 hari di blok, tiba-tiba jadi pola pertama kalau bisa dia masuk kategori code ya nanti bulan depan. Karena dia code, masuk code kategori code. Tapi kalau dia code prospek, daily bisa, per hari bisa. Tapi kalau dia masuk medium bisa 2 minggu atau nanti di awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Karena balik lagi tergantung cara konsumennya ngomong. Maka kalian juga harus menjadi dukun. Karena kalau kalian tidak menjadi dukun, kalian bingung konsumennya kira-kira kapan ya adopsi di teleponnya. Karena kalian bisa melihat konsumen yang agresif dan tidak agresif. Kalau dia agresif dia akan balas chatnya. Tapi kalau dia tidak agresif, iya, oke, baiklah. Reaction oke gini doang atau gini. Itu sudah maksudnya sudah tidak ini lah, sudah cukup. Jadi kalian harus dapatnya nanti di pertengahan bulan atau akhir bulan aja, gitu. Jangan hari ini, oke, gimana Pak? Jadi nggak? Kembalinya ya. Ujung-ujungnya mau dapat konsumen mendaftar konsumen jadi daftar blog konsumen. Difotoin, biasanya story dia kan saya kelihatan sekolah baru dan sekolah lama. Konsumennya kalau misalnya memang dia sudah tertarik, dia reaksikan story WhatsApp-nya. Atau nanti kalau misalnya dia masuk ke video, dibalas atau ditanya di mana Pak yang kemarin. Atau kalau memang sudah hot prospect, sudah kenal banget, langsung tanya, apa nih kalau motor Pak? Kapan nih kalau motor Pak? Jadi kalau dia masuk kategori cool, cukup kalian reaksi story-nya aja, di like, di komen. Minimal kalian menyambung silaturahmi aja dulu. Oke, skip sementara proses lanjutannya. Selamat siang ya. Saya baca deh, anaknya ya. Pak, tidur ya, kita pakai ya. Enggak penting.
Selamat siang Bu Sonya. Rasakan sensasi berkendara nyaman dengan desain modern klasik, retro dan cicilan mulai 20.000-an per hari. Honda Stelvio hadir dengan warna baru dan fitur canggih serta kekinian. New all LED lighting yang superb, smart system yang anti maling, USB charger, HP langsung di motor, dapatkan voucher mulai dari Rp500.000 sampai 31 Agustus 2020. Dia ada mobilnya, dia ada mobil urgensinya, kita bawa periode sudah khusus. Ini kalau keluar boleh? Mau ada. Ada lebih banyak kan ya? Karena yang pertama sudah ngasih tahu tempat itu dan yang lainnya. Dia di kolom kedua, kolom ketiga. Eki. Selamat pagi khususnya promo Honda Stelvio voucher Rp500.000 per hari lagi sampai 31 Agustus 2025. Ini warna bukan cepat habis. Apakah ibu ingin saya bantu cek ketersediaan unit sesuai warna pilihan dan kirim simulasi pembayaran? Kalau ini satunya sudah hot lah ya, karena dia langsung mau saya cek tuh ketersediaan unitnya. Karena dia udah mungkin sudah menentukan perkara warna dan dia mungkin warnanya inden. Kalau yang kedua ini lebih ke mengingatkan, reminder. Kalau kemarin dia mungkin ada tanya, yang kedua mengingatkan, kapan nih Bu kira-kira Bu? Motornya nih masih ada loh Rp40.000 ya. Ini by chat ya. Jadi ada tahap pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kalian tahu nih siapa yang sering menggunakan Grab sama aplikasi Alfamart? Sering muncul nggak nih? Promo setiap hari ya. Apalagi dia ngasih tahu tentang ini adalah sebenarnya WA mereka ngasih tahu tentang promo terjadi di Grab. Gitu. Kemudian juga Alfamart juga sama. Biasanya ada bilang diskon dan beberapa hal. Nah, mereka tuh sebenarnya perusahaan besar lain juga sama punya trik dalam memberikan script untuk promo-promo yang memang lagi boomingnya. Contoh diskon apa. Kalau di Alfamart mungkin Alfamart ya. Di Alfamart mungkin lagi diskonnya berasnya harga Rp40.000. Yang goreng, ya. Mereka juga pasti sikat nih. Biar hemat dan real ongkos pasti dan diskon Rp4.000 buat bagian kemana aja cuma Rp4.000 doang. Tapi ya tadi dia punya yang namanya promo-promo sesuai dengan perusahaan masing-masing. Penggunaan tagline seperti perusahaan besar pun di samping bisa diterapkan sebagai pembuka hook point. Hook point itu adalah kayak apa sih yang pengen ditonjolkan gitu. Jadi kayak misalnya itu hook pointnya diskonnya, promonya, batas waktunya itu masuk ke aplikasi. Juga insight adalah personal dan direct apa nih? Andres alamatnya agensi yang menuju promo. Tahu promo nggak? Apa promo Andres? Fear of missing out. CEO. Apa bahasa bangkit? Takut ketinggalan sesuatu. Ikut-ikutan. Kata orang tuh gelang hitam. Ya. Asal orang beli iPhone gitu. Berbagi. Asal orang tengah buat story Kinikawa, buat story Kinikawa. Asal orang tengah suka misalnya lagi apa lagi yang sebabnya? Oh, culture. Si pelari culture. Ikut promo, beli sepatu, beli baju, beli ini. Promo. Kalau tidak sehat saya, bukan promo saya. Membaca sih sekali 2 kali langsung turun 5 kilo gitu. Sebetulnya bukan promo dari dulu sih lagi cuma nggak sempat gitu kan. Apalagi promo lagi biasanya. Oh iya, naik bukit gitu kan. Apa? Promo. Nggak sih lebih menyiksa kalian sih lebih tepatnya sih. Jangan Pak. Ya, jadi beberapa kata ada yang urgensi dan pemicu promo. Kadang-kadang lapahan, baru itu lapahan ya.
kegiatan pribadi sama kegiatan kerja handphonenya. Karena apa? Biar orang nggak ngeliat kalau alay. Udah kalau orang pribadi dia tinggal sama saya, apa sama kerjaan. Saya WhatsApp, kalau misalnya aku. Tergantung kalau ini sekiranya bisa dimakan oleh orang sebelah, saya reload apply bareng. Oke, jadi membuat script dengan bantuan AI. Coba teman-teman buka semua handphonenya. Kita buat contoh chatbot AI dengan tuliskan perannya. Buat orang AI adalah sebagai benda people yang ramah, komunikatif dan terbiasa menjelaskan orang. Ini contoh. Terserah kalian mau buatnya seperti apa. Jadi kalian memberitahu AI kalian si AI sebagai siapa. Si AI itu sebagai sales Honda. Ya, contoh nih, kamu sebagai sales Honda yang ramah, yang baik, yang selalu standby, yang bisa menjelaskan tentang produk Honda apapun. Usianya adalah sekitar 18 tahun, energik, periang. Itu kategori AI kalian masing-masing sesuai dengan deskripsi. Ya, bukan berdepannya. Makanya gini nih, Gemini AI boleh, chat GPT boleh. Gemini AI. Oke, jadi definisikan dulu si AI menjadi seseorang yang pengen kalian apakan. Ya, boleh. Maksud saya, kamu adalah sebagai sales Honda motor yang berada di daerah Bangka. Terus nanti habis itu udah kalian kirim send, nanti baru kalian ngomong. Saya pengen mencari konsumen, saya pengen membuat script untuk konsumen usia 27 tahun, bekerja apa, tempat tinggalnya di mana, kebutuhan kendaraannya apa, memang nanti dia akan memberikan contoh script seperti apa yang dibutuhkan. Kalau enggak, jadi ketika itu seolah-olah kayak manusia. Kamu perintah kamu ketik kamu sebagai sales Honda, kamu pengen seperti apa? Yang selalu pas di chat proses konsumen, terus tulis saja. Kamu mau jadi apa sih hari ini? Apa sih hari ini? Menurut kamu baik-baikin lah. Dan mampu menjelaskan produk secara detail misalnya. Menjelaskan produk secara detail dan paham akan produk motor Honda apapun misalnya. Deskripsikan AI itu kamu pengen seperti apa? Udah? Ya boleh. Nanti baru kamu buat programnya tuh. Ditaruh konsumen yang kamu pasar. Saya akan membuatkan script untuk konsumen yang usianya terserah usianya. Kamu kalau saya swing, kamu pengen berapa usia yang kamu sasar konsumennya? Berarti kan orang yang gede dong. Ya sekitar 28 usia, 28 sampai 40. Pekerjaannya swasta dan BUMN, tempat di area Pangkal Pinang, yang suka dengan touring dan menjelajahi misalnya alam misalnya. Udah konsumennya kalian pilih sesuai dengan kalian. Jadi kalian ini mau akan membuat script chat yang akan dibantu oleh AI. Kira-kira seperti apa sih program chat yang baik pada saat kita pengen menuju beberapa hal ini. Nah, baru kamu masukin. Masukin ya. Nah ini jangan di saya
Mau maksudnya bisa berapa pertanyaan apa? Ada serta hadiah KPB 1-4 poli gratis. Tentukan waktunya pesan WhatsApp singkat. Nanti kamu kalian buatkan pesan WhatsApp singkat, caption Instagram, script percakapan dengan konsumen, penjelasan formal. Ini outputnya tuh biar nanti si AI-nya akan menjelaskan dan merinci. Kira-kira akan seperti ini scriptnya akan dikirimkan melalui WhatsApp atau nanti untuk tag untuk Instagram. Maka di WhatsApp story. Sudah? Edi, paham Edi? Pelan-pelan. Sudah? Edi udah? Yang mana? Udah? Promo, saya akan memberitahukan promo program. Nah, kamu terserah kamu lagi mau cocoknya apa? Lagi DP apa, diskon apa, open apa gitu. Gak usah nyari ini, tapi terserah kamu aja. Ini contohnya. Mana? Maksudnya tuh perangkat apa tuh yang tadi kita belajar ini? Kasih tahu afirmasinya. Dengan menjalankan afirmasi itu maksudnya tuh ini loh. Kalau afirmasi itu lebih ke kayak informasi tentang apakah adalah orang terpilih di kata-kata di dunia. Terus ada informasi tentang urgensi. Promo ini terakhir sampai dengan 12 Oktober 2025. Gunakan tadi salah apa kayak salah satu hati. Sudah? Apa hasilnya? Oke. Pertama tuh opsinya ada mahasiswa nih. Pertama, jadi anak motor gak perlu pusing cari yang hemat dan praktis karena akhirnya jatuh hati sama Honda Beat yang super irit. Dapat motor cuma dari 1 juta. Dari pendapatnya nah ini bisa kalian buatkan untuk template kalian. Coba lihat mana ada nulis. Soal ada versi 1, 2, 3. Terus Pak, salah satu hari lagi cari motor irit dan Honda punya promo spesial buat Bapak yang akan gunakan. DP cuma 1,2 juta, cicilan 24 bulan ringan. Bonus dalam spesial
Belum. Harus ada kerangka sapa, salah konfirmasi, penawaran aksi dan sapa. Jadi kita ini, kalian masukkan yang ini, kerangka ininya. Kumpulin alternatif fitur, keunggulan, nah ini salah satunya dimasukin di ChatGPT-nya. Biar apa nanti pada saat keluarnya mereka kasih tahu tentang ya tadi. Kasih tahunya adalah bahwa program ini berlaku hanya untuk tanggal 31 November 2025 misalnya. Nanti dia akan kasih tahu bahwa penawarannya sampai tanggal 9 apa. Nah, anak kesehatan, ini udah. Ini udah. Oleh. Apa sekian? Halo, selamat pagi. Anda masih sedang sibuk bekerja. Saya Ana dari Honda Motina. Saya bersama produk kami yang di Honda Beat. Yang untuk Anda memiliki kendaraan mewah di cicilan ringan. Dengan Honda Beat, Anda bisa menikmati berkendara dengan nyaman dan hemat biaya. Kami menawarkan DP mulai 1 juta, cicilan 36 kali, dan promo cashback 500.000. Itu ChatGPT? Panjang kali ya? Terus, masa? Coba lihat ChatGPT-mu. Meta A ya? Kalau panjang ini, coba ChatGPT, yang Meta A. Gak usah, langsung di Google aja Google. Gak usah di aplikasi Google aja. Lebih AI bisa, GPT bisa. Enter apa enter hasilnya? Ini bisa sih, cuma terlalu panjang ya. Oke, coba lagi ya. Sampai udah? Ini? Iya, ini dulu. Iya, seolah-olah itu nanti kan diedit lagi kan? Itu kan untuk kita di Selamat siang Mbak Ina, saya Yeni Fatia yang kemarin sempat bantu video. Saya ingat sekali Mbak Ina butuh motor yang diedit dan stylenya anak muda banget untuk dibangkang. Kabar baiknya bulan ini DP atau video cuma 750.000 dengan dan dapat cashback 1 jutaan. Langsung bawa pulang plus kaos eksklusif. Mau saya kirimkan detail perhitungan jalannya sekarang, cuma butuh 2 menit untuk lihat simulasinya. Ditunggu ya Mbak, hukum promonya baru. Oke, tinggal ini yang belum urgensi. Kasih tahu tanggal berakhirnya. Kalau kita mau cek kayak gitu tuh kasih tahu tanggal berakhirnya. Sampai tanggal 20 kah, tanggal 15 kah gitu. Coba lagi, kasih tanggalnya, tambahin tanggalnya. Halo, selamat pagi. Saya Rihan yang siap membantu Anda menemukan motor Honda dengan promo dan diskon terbaik sampai berakhir di akhir bulan. Dan jangan lupa motor Honda kami dilengkapi dengan fitur terbaik, sistem mengemat daging dan masih banyak lagi. Mari kita bahas lebih lanjut tentang motor Honda yang Anda inginkan. Dan saya akan membantu Anda mendapatkan harga yang terbaik. Oke, masih sama ya. Tadi nggak ada poinnya sama urgensinya. Tambahin lagi, ingetin definisi dalam melakukan informasi chat script itu ada ininya. Ada sapa, itu boleh. Kalian boleh menggunakan script sapa. Tapi kalau misalnya memang mau benar-benar yang ini kan ada script ya kan, ada yang dari website, ada yang konsumen lama tidak aktif, sama konsumen yang pakainya dan siap beli. Gitu. Itu disesuaikan. Karena kalau Mbak boleh nggak saya menggunakan konsumen saya yang lama tidak aktif tapi menggunakan script sapa, boleh aja. Gitu, boleh aja ya. Maksudnya itu tergantung dari balik lagi konsumennya itu memang seperti apa dulu nih. Kalau kalian memang sudah kenal, sudah akrab, boleh. Tapi kalau saya memang belum kenal, lebih baik pakai menggunakan metode sapa. Karena baru pertama kali misalnya kan. Dan ini ada afirmasinya kayak kakak masuk dalam kategori 10 orang terpilih untuk mendapatkan promo di bulan ini dengan diskon sebesar 1 juta misalnya. Oke, nah ini nanti kalian bisa tuh teman-teman buat kan. Kalau misalnya kalian bingung pada saat kalian pengen
membuat caption, caption di Instagram, silakan menggunakan ChatGPT. Yang penting kalian tahu nih, bisa contoh. Kasih tahu dulu, sesuaikan dulu. Kamu adalah sales founder motor yang ramah, yang baik, dan ini misalnya. Atau tolong buatkan saya promo untuk diletakkan di Instagram dengan sasaran saya adalah konsumen, pekerjaannya adalah ibu rumah tangga, misalnya kan, berada di area Pangkal Pinang, usia 20 tahun sampai 40 tahun, kemudian yang memang aktivitasnya, kegiatannya adalah untuk kebutuhan sehari-hari, dan saya akan memberikan informasi tentang promo DP 500.000 dengan cicilan 30 kali dan ada dari hadiah yaitu hewan eksklusif. Sedangkan informasi promo ini sampai dengan 3 Agustus. Nanti saya akan menunjuk. itu sesuai dengan apa yang kalian mau. Sepanjang yang kalian sepausi dia akan melintas. Jangan lupa kata-katanya, berikan saya caption singkat untuk di Instagram. Ngomongnya singkat, jadi nanti singkat juga. Kalau kalian bilang, buatkan saya caption misalnya. Terus kalau ngomong singkat, dia panjang tuh kayak nyarulin, panjang banget. Ceramah gitu dia. Mana tadi ya? Tapi saya masih kemarin dipertanyakan sosial media apa yang dibakar itu masih sangat hits. Ternyata jawabannya adalah Facebook. Dibanding sana. Mama-mama. Iya, tergantung. Kategori yang kalian sasar adalah siapa? Pada saat kalian pengen sasar manusia-manusia yang ibu-ibu itu adalah di Facebook. Tapi kalau sekarang pengen sasar anak-anak muda milenial Gen Z adalah di sana. TikTok juga kayaknya kurang. Kalau di Bangka ya, saya ngomongin di Bangka nih. Kalau di luar udah TikTok mah udah menjadi nomor 1 untuk jualan. Karena anak sales counter di luar itu dari Pulau Jawa menurut saya jualannya udah bukan lagi membokir. Menunggu informasi dari WhatsApp si TikTok. Kalian kita beli roti Ojo by TikTok, beli chat time by TikTok, karena sudah ada ke situ arahnya, sudah by digital. Mana ada lagi yang dor makeup, pak, kami sales founder, yang brosur, sudah nggak ada, sudah nggak ada. Tapi kita masih menggunakan sistem kuno. Sebenarnya, tapi balik lagi sudah seperti apa akan menggunakan sosmed? Apakah di daerah Simpang Kartis itu orang-orang sosmed? Nah itu pertanyaannya. Kalau misalnya di kampung kalian adalah manusia yang pengguna sosial media, nggak usah lagi dulu misal. Tapi kalau di daerah perkampungan kalian masih butuh press list kertas ini, mau nggak mau kalian harus dulu. Di Pangkal Pinang saya nggak butuh lagi karena orang udah kayaknya dikasih foto dulu nggak mau lagi. Entah kirim WhatsApp. Kira-kira prosesnya, karena menurut saya pada saat kalian kirim WhatsApp itu akan tersimpan dengan baik dan akan lama dibandingkan kasih presisi dengan kertas. Sedetik ini kalian kasih langsung dibuang kok, nggak ada yang langsung disimpan ke kantong ada. Boro-boro kan mau kan di sini, enggak. Boro-boro mana tuh yang kecil semua, mana bukti materi mau kan? Jadi tertanya WhatsApp kan, makanya pada saat kalian ngobrol sama konsumen yang udah mulai hot prospect, langsung kita kenal telepon. Karena pada saat kalian udah lupa dengan nomor telepon, follow up pertama tadi, kan koneksinya adalah hubungan pertama adalah orang. Karena pada saat follow up nanti teman-teman bisa tahu, oh konsumennya butuh apa dan lain-lain. Oke, ini ChatGPT sekarang sudah sangat-sangat luar biasa karena akan memberikan sekali. Kalau semuanya sudah by sistem dan by digital, saya takut kita manusia tidak dipakai. Karena menurut sekarang pun udah mulai pembalasan WhatsApp aja sudah bisa ChatGPT, chatbot. AI-nya diajari, AI-nya di training. Nanti saya materi ini akan saya masukkan ke si CRM AI. Jadi CRM AI saya punya bebas promosi. Dia membuat program
buat aplikasi namanya CRM, yang CRM itu bisa kita training. Semua materi saya itu saya masukkan ke CRM. Pada saat nanti orang bertanya mengenai, Pak, saya pengen beli motor, saya ajarkan dia akan menjawab pertanyaan sesuai dengan ilmu yang saya kasih. Cara sapa itu akan dia lakukan. Tuh, hebatnya. Siap-siap kita dengar dari manusianya itu mungkin cuma 1-2 orang menjadi sales spontan. Mungkin karena sudah by chat AI, ketemu langsung deal, ketemu tinggal langsung keluar unit, bukan lagi yang tiktokan untuk ibu motor datang ke sini lihat motor deal beli langsung. Tidak ada lagi yang namanya proses layu-layu, proses ini karena tapi masih ada, memang kita belum bisa untuk menghilangkan semuanya, masih ada manusia yang dilayani dengan manusia. Tetap akan ada manusia, tapi pintarnya sistem akan lebih kita kalau kita tidak mengupgrade diri. Jadi kalau kita ditanya, kenapa Pak Erwin masih memakai Adit sebagai sales spring? Karena Adit sudah bisa menjawab. Kalau cuma hanya kamu pintar jualan, manusia pun bisa, niat kalau dikasih tahu cara jualan bisa jualan. Tapi apa yang membuat kamu itu berbeda? Apa misalnya? Oke, saya membuat kontribusi lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya saya menjual sales meningkat. Salah satunya di tipe motor ini dari kecil. Karena saya melakukan kegiatan komunitas, saya selalu ikut komda. Saya selalu beraktif dalam kegiatan komunitas lainnya. Saya pantang menyerah, Pak. Saya bisa berada di situasi yang sangat sulit. Terus kalau dia bilang, apa bedanya kamu dengan yang lain? Karena kalian sudah punya rasa apa? Jadi pada saat tanya, apa bedanya? Kenapa kamu harus saya banggakan? Kenapa kamu harus saya banggakan? Kontribusi apa yang sudah kalian buat di kantor ini? Kalau cuma tanya jawabannya cuma hanya jualan saja, besok kan sih yang tidak bisa diberikan dalam enggak. Kalau mau kita kayak aja juga loh. Lo nanya apa kan dia? Tapi ada rasa beberapa hal kayak layanan yang tidak bisa untuk diungkapkan dengan lisan. Rasanya, jiwanya. Kayak contoh yang dibawa banyak banget salah satu. Udah nggak tahu lagi manusia berapa? 7 ada yang nanya. Terus saya konsumen datang ke Aisyah Pinang. Konsumen itu berhak memilih siapa yang mau dilayani, siapa sama siapa yang dilayani, walaupun seandainya kalian sudah piket. Piket hari ini, piket hari ini. Kalau seandainya konsumen tidak mau kamu melayani, kenapa? Apa haknya kita untuk tidak menolak konsumen kalau bukan sama kita? Contoh, dia nggak suka dilayani oleh misalnya sama Rizna, dia suka dilayani sama dia misalnya. Bisa ngomong apa? Pak, saya bodoh amat, mau pakai terima bilang, saya mau ngomong dia. Karena mungkin ada rasa yang berbeda. Kita sama-sama salah sudah. Motornya juga sama, aku style motornya keluarin. Promonya sama, harganya sama. Apa yang bedanya? Caranya, kedekatannya mungkin yang membedakan. Karena kadang-kadang kalau misalnya ditanya apa? Pada saat kalian bisa digantikan dengan perusahaan dari orang lain, berbahaya lagi. Tapi kalau kalian seandainya sulit untuk digantikan, ada orang lain yang menggantikan kalian. Jadi kalau bahasanya, tapi kecuali kalian punya value, punya nilai, pengen bisa, usaha kalian itu. Kenapa? Apa yang membuat kamu bisa? Dipertanyakan, karena kita memberikan kontribusi yang mungkin lumayan, agak ada kontribusinya dibandingin kita kayak, boleh siapa? Bisa. Berarti kan kita nggak dianggap ya? Kita nggak ada hal yang membuat usaha takut bilang kita. Saya contoh, Rizna dipecat. Saya harus memberikan penjualan 50 sebulan. Mau mecat Rizna. Mikirlah kalau mecat tadi lah jualan gigi. Misal, ya kan? Kalau ngomong, saya kan 50 jualan per bulan bro, dipecat misalnya. Misal,
Atau saya lah digantikan sama Liza misalnya. Oh tidak bisa ada yang menggantikan Mbak Rina karena Mbak Rina cewek orangnya. Saya butuh orang cewek, saya butuh orang pintar. Saya butuh orang cewek, butuh orang pintar. Orang pintar banyak, orang cewek jarang. Banyak sih cewek, tapi ceweknya kayak mana dulu? Cewek yang berbobot atau cewek yang celak? Saya udah 11 tahun di sini saya. 11 tahun di Honda, kadang-kadang adalah ya jenuh gitu kan. Cuma karena saya banyak rotasinya, banyak mutasinya, saya banyak belajar. Jadi kalau teman-teman selama bertahun-tahun berada di posisi yang sama, bangkit dari kubur, tolong. Karena pada saat kalian ada di situ terus, kalian tidak upgrade diri kalian bermasalah. Minimal kalian up level, minimal dari sales counter, harus dari sales koordinator, bisa dari sebenarnya atau PL, atau bisa dari basic pos. Next mungkin akan dilakukan jadi pengacara. Apa ada informasi kalau misalnya jadi anak tim sales di bawah bisa naik main dealer, direkrut main dealer. Jangan di zona nyaman. Karena pada saat di zona nyaman itu tidak ada ilmu yang bertambah. Pengalaman iya, ilmu tidak bertambah. Pengalamannya apa ya? Ketemu sama konsumen A, B, C sampai Z, ketemu manusia banyak. Tapi ilmunya itu tuh aja. Kalau ada tawaran, jangan terlalu untuk mengatakan iya. Jangan terlalu mengatakan iya deh, saya coba. Tapi kan kebanyakan orang sini sudah zona nyaman, nggak mau apa aku tiba-tiba saya di posisi ini saya dipecat. Bagaimana rezeki itu akan kemana? Oleh saya. Oke. Mereka kan anak-anak Gen Z masih banyak peluang-peluangnya. Ya nggak pernah tahu bermula dari tim sales counter tiba-tiba menjadi apa-apa ini ono-ono. Ya kan? Alumni sales counter banyak sudah sukses. Ya. Sukses sales counter zaman-zaman festival alumni itu. Nah, banyak kan ya? Teman-teman yang udah sampai luar negeri, Jakarta, alumni bawah. Ada yang upgrade menjadi sales counter mobil, Hyundai, Toyota, Honda mobil, upgrade gitu. Jangan malu untuk mengupgrade diri. Oke, tadi salah satu contohnya, jadi salah satunya menyusun ini adalah contoh yang mengajar jelas itu. Kita lanjut lagi ya. Betul nggak? Kalian pernah tahu ada yang namanya golden time? Apa itu? Waktu yang tepat untuk melakukan pola sesuai dengan pekerjaan. Kalian pernah mikir nggak pada saat kalian melakukan itu pekerjaannya apa bodo amat itu untuk apa bergantung ini? Nah, bohong. Dikasih anak-anak saya kan jam 10 di jam 11 terbang semua. Udah tahu dia nelayan, udah tahu itu udah beli sawit, udah pegang handphone. Sekali ngomong tidak diangkat, kalah mbak, nanti coba. Kalah mbak, misalnya sekali di reject, padahal dia lagi meeting, kalah mbak, reject. Kenapa? Tidak tahu pekerjaannya. Nah di sini udah bisa tahu pekerjaannya dan Sumatera. Kita di Sumatera ya, kita berada di Sumatera. Petani itu biasanya makan siang jam 10 jam 12 atau pulang dari ladang jam 13.16. 13 ya, benar ya? Nelayan itu mencari ikan itu biasanya di malam hari setelah balik dari itu dari jam 9 jam 10 mencari ikan pulang minggu kalau nggak jam 9 jam 12. Jadi kalau kalian nelfonnya masuk dan lain-lain nelfonnya di jam itu jangan akan nyatakan nanti ada sinyal. Ada sinyal pastinya kan? Apa nelfon nelayan jam segitu? Pegawai swasta juga sama. Paginya dia bisa ditelepon jam 9 jam 10 karena mungkin belum terlalu riuh ya. Makan siang jam 2 jam 13 dan pulang kantor jam 16 atau jam 14. Ini yang bisa dikatakan. Karena ini adalah salah satu yang menurut kita bisa untuk diangkat teleponnya dibandingkan kalian teleponnya di luar dari jam itu. Ya. Karena ya kayak saya nih, saya lagi telepon seperti itu ya karena mau saya kalau saya lagi training, saya mungkin akan jawabnya ya jam tadi makan siang saya. Atau tadi sebelum kita lakukan kegiatan training tadi jam 9 jam 7 apa 9 masih bisa diangkat. Kalau pulang kerja juga masih bisa jam 5 sore ke atas. Pegawai negeri juga sama. TNI Polri setelah apel pagi atau janjian di WhatsApp karena mereka kadang-kadang nggak tahu jamnya berapa.
golden time-nya. Jangan sampai melakukan polanya dijabili beda. Oh, nelponnya pegawai tiba-tiba nelponnya di jam mereka kerja, isinya unreachable semua, tidak terhubung, tidak diangkat Mbak. Ya salah, orang nelponnya aja konsumennya yang lagi kerja. Gitu. Jadi pekerjaan itu wajib untuk melihat. Oke, nah ini juga guru dosen bisa dilihat. Biasanya kan juga harusnya tahu kan pekerjaan mereka kan kapan jam pulangnya. Ada yang nelpon sebelumnya jadi nanti ya pulangnya jam 9 malam, benar nggak? Ada kan? Nanti lah yang saya lagi kerja, saya di TI. Jangan apa-apa kalau pulang TI. Sambil ngopi. Atau jam berapa gitu? Guru misalnya. Guru biasanya pulangnya jam 3 sore. Jam 5 ya salah. Tapi jam 5 tergantung dari saya. Oke, jadi sekarang banyak banget cara kita untuk melakukan interaksi pada konsumen. Hampir semuanya adalah seperti ini. Tapi balik lagi tergantung usia. Ada yang usia saya pun yang tidak main Instagram-nya. Kalau saya bebas, saya semua itu ada. TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp. Facebook saya lebih tua daripada kamu. Saya diingatkan 15 tahun yang lalu fotonya. Ya Allah, hinaan kamu. 15 tahun saya ingatkan Facebook foto saya. Berarti kan saya udah lama banget main Facebook. Sampai sekarang juga nama usernya itu nama mantan. Nggak bisa diganti. Bingung. Jadi kapan saya ganti handphone, kayak mana ceritanya ya? Hah? Ternyata ada jari ya? Hah? Usernya nggak bisa ikut. Usernya pasti nggak bisa. Passwordnya nggak bisa passwordnya. Karena kan terpaut dengan email. Terpaut dengan apa ya? Tapi usernya nggak bisa dirubah karena pertama kali menggunakan user Facebook yang masih buncit. Itu saya buncit. Belum. Usernya nama pacar. Alay saya dulu. Sekarang masih nggak sih? Saya dulu sampai ada nama tulisannya hari lagi. Dulu alay. Udah buat nama pacar. Kalau sekarang kan enggak ya? Enggak. Syukurlah. Jangan pernah buat apapun yang berhubungan dengan pasangan yang menikah. Kan menikah juga bisa saya. Iya. Apa ya? Sebenarnya aku bebas masing saya. Aman. Jangan perlu kecintaan. Kecuali saya rumah, mobil, boleh banget. Kemudian ada WhatsApp. Biasanya gunakan biasanya kalau untuk WhatsApp ini kan biasanya lebih ke yang udah memang ini ya, udah bersimpan nomor misalnya kalau WhatsApp. Nggak pernah kan belum simpan, ada ya ada sistem baru konsumennya cuma masih nomor dia belum nomor kita. Biasanya kita minta dia untuk set nomor kita atau sapaan. Selamat pagi Pak, saya tadi Suci yang sekarang sekolah terdekat dia yang tadi Bapak ngobrol sama saya. Tidak bisa nomor Suci ya Pak ya. Minimal kalian kasih tahu bahwa itu adalah nomor kerja. Itu juga pada saat WhatsApp juga yang tadi saya bilang nih, ini contoh nih. Panjang kan sebetulnya, tapi panjangnya berbobot. Ada tentang yang deskripsi yang menggunakan sapa, sap dan sapa. Itu keluar loh post-test. Apa kalian? Tapi mau sih. Kalian dekat sama yang dia banyak catatannya. Kalian Instagram, Instagram juga sama nih. Kadang-kadang ini kalau Instagram gunakan dia akan follow. Ternyata kalau kita nggak follow, kita baru tahu kita nggak bisa. Kalau dia public bisa, panas bisa. Kalau dia private ya bisa. Saya juga baru tahu ternyata nanti juga kalau dia tertekan itu tidak bisa. Dikunci, soalnya ya. Biasanya seragam segala kita bayar. Saya pernah ngetek Instagram, ternyata dia berteman sama saya. Pas saya tag, kalau bantuin itu cari apa? Nggak bisa. Sombong. Oke, kemudian ada TikTok. Nah, sekarang TikTok luar biasa sih menurut saya sih. Udah lebih dari Instagram. Kerennya, ya kan? Apa yang tidak ada di Instagram ada di TikTok. Tapi apa yang ada di TikTok betul ada di Instagram. Dan Instagram tidak ada jualan, tidak ada promo. Kalau di Instagram cuma hanya ngasih tahu link yang bisa kalian lakukan, caps digital, langsung ke WhatsApp doang. Tapi di
Instagram, pada saat kita pengen beli ini, dia hanya merekomendasikan ke platform yang lain, contoh Shopee, atau dia platform ke TikTok, gitu kan. Tapi dia tidak berjualan di itunya. Apa? Heboh kan gitu. Kuenya kalau dibagikan aja cuma bisa berangkat mereka. Oke? Dibagiin aja nggak usah berangkat, nggak usah berdiri ya. Biar cepat kita. Ini baru hari pertama loh, hari kedua kita udah mulai. Kita ada 2 hari. Tapi ada 2 hari. Ini juga sangat juga. Oke? Jadi juga sama nih. Jadi sebenarnya balik lagi. Penjualan itu bisa dimananya tergantung di mana posisi. Oke? Nah, kalau misalnya teman-teman sekarang kayak anak-anak sales bawah itu udah heboh di TikTok ya. TikTok udah heboh banget gitu kan. Jadi ya memang, tapi ya kalau mungkin intensitasnya orang yang mau dikit. Karena yang tadi kita baru mulai. Tapi kalau kayak Honda kayaknya udah dunia nih. Kayak Honda udah menghasilkan cuan sekarang. Iya, cocok ada sih agak melengkong gitu. Nah, biar cepat viral. Mau nggak cepat viral? Mau itu viral nggak? Nih, alur kerja follow up penjualan kalau lewat TikTok, misalnya kalau WhatsApp itu konsumen chat, sales respon. Biasanya kadang-kadang kita ini lama responnya, yang membuat konsumen kita tuh males untuk. Pernah nggak kalian ada WhatsApp dari konsumen tiba-tiba ditarik WhatsAppnya? Kenapa? Kenapa yang lama balasnya? Ini udah nanya untuk sales lain. Ditarik lagi dihapus. Ya kan tadi gue ini nanya harganya berapa? Paling kamu balasnya. Chat sama dia hapus kesana dia bisa selesai. Hah? Kapan? Siapa jadi? Americano. Asal distribusi makanan kayak kemana ya? Saya tidak dengar. Cepat masuk dari awal. Ada Ustaz. Betul. Kata ikan nih. Cepat Ayo distribusi cepat. Nasi. Ini Kak, kita. Sudah? Ya, kalau fokus. Nah, jadi kalau udah konsumen yang mau kalian pastikan tadi kebutuhannya apa? Ada kaki kan? Dia selangku deh. Selangku. Selangku. Gimana selang? Oi, selangku dah nih. Selangku. Inilah anak bangka kasih makanan. Ini penting dikasih isi. Ada lagi ya? Mbak, gimana radang, Mbak? Oh, kasih kamar. Wih, parah deh, tengah live. Kelak lah. Tadi tuh berhenti live. Oh, tadi berhenti ya? Oh. Kalau sejam kali ya? Pasti. Oke, dah langsung. Jadi pada saat kalian bicara sama konsumen, kalian merespon satu kurang dari 1 jam. Kemudian tanyain kebutuhannya apa, dan apa profilnya, ataupun maksudnya profil itu konsumennya itu usianya berapa, kerjaannya apa, hobinya apa, itu dicek. Kemudian pada saat udah tahu contoh pekerjaannya adalah BUMN, kerjanya BUMN nih misalnya. Terus kebutuhannya apa? Biasanya dia rupanya kerja di PT Sawit. Kalau PT Sawit biasanya kalian merekomendasikan motor, kemudian produk tentang motor apa?
Sawit. Supra Revo. CB. CRF lagi? Motor bisa. Intinya motor-motor yang bergigi lah ya, karena kan kondisi tempat dan ininya tidak memungkinkan untuk menggunakan motor metik. Kemudian itu habis dalam informasi tentang produk, pada saat seandainya dia merespon, yang dilakukan adalah melakukan call to action. Kadang-kadang kan kalau misalnya ribet agak pasarnya diketik, dia langsung taruhan ke konsumennya, biar lebih detail apa yang dia tahu. Kalau dia minat, tadi langsung set nomor teleponnya, langsung menjadi apa namanya, ini kalau ya, misalnya kalau dia WhatsApp-nya lewat DM atau di Facebook. Kalau dia di Facebook, TikTok atau di platform yang lain. Kalau dia udah tertarik dengan lain, pindah ke WhatsApp, minta nomor teleponnya. Boleh nggak saya minta nomor WhatsApp-nya untuk lebih lanjut informasinya. Terus closing-nya arahkan ke dealer kalau saya dia berminat, datang melihat unit ataupun arahkan ke proses booking. Misalnya seandainya ini kalau servis kali ya, kalau booking. Kalau konsumennya tanya-tanya tentang servis itu arahkan ke booking. Lalu nanti engagement adalah reminder untuk pada ujungnya konsumen datang apa tuh? Diarahkan ke pasar atau tetap menjaga channel pertama. Jadi intinya jangan sampai pada saat orang sudah tanya-tanya, oh ini maksudnya kategorinya kan adalah konsumen medium atau prospek. Nah ini masuk kategori tadi. Jangan sampai kalian bilang konsumen ini. Contoh, udah pertama kali ketemu sama kalian, tiba-tiba besoknya ataupun dia ada tanya sama kalian, tapi kalian tidak kabarkan. Beri orang lain. Padahal dia udah 7% pengen ngomong. Cuma hanya karena kan pertama respon. Kadang-kadang manusia, kadang-kadang konsumen ini orang tidak sabar. Tidak cepat. Padahal ketemu dikit lagi lah. Udah dikit lagi. Ngambil itu lagi. Gara-gara kesabaran, ada di dunia lain, ini sebentar. Sakitnya di sini Pak. Kayak udah mulutnya dari kecil, gitu kan? Anak tinggi. Kemudian dia kembali. Diambil orang semuanya kita. Bukan rezekinya. Balik lagi, karena tadi kesalahan kita. Karena kita tidak pas respon. Makanya kadang-kadang kenapa kalau misalnya anak-anak sales kontak dan saya permangan, saya pastikan itu adalah kalian harus jadi nomor. Kenapa? Biar kalian tahu mana yang pribadi, mana yang memang konsumen. Kadang-kadang kalian terkena di misteri WA dan misteri caller. Yang kalau ditelepon sama misteri caller perusahaan, ingatlah nomor telepon yang kalian kasih dengan nomor telepon pribadi itu pastikan yang berbeda. Kalau teleponnya ke nomor kalian ini pastikan itu pasti ada konsumen, nomor kerjaan. Tapi kalau nomor pribadi kan kalau tidak diangkat kan nggak mesti harus dalam satu hati. Tapi kalau pada saat kita memang nomor telepon yang kita kasih untuk biasanya kan perusahaan kayak Medila tuh nanya kalian kan nomornya berapa, emailnya apa. Itu pastikan itu akan menjadi bisnis shopper dan bisnis caller. Bedakan. Jangan sekot tulah pribadi, sekot tulah untuk konsumen. Sekali kita pun istri caller, wah enak deh. Gue enak deh. Penting tuh kalau istri caller tanya gue enak deh. Pecah apa kalau sampai lagi, tidak tahu. Karena kita biasanya di prank sama teman misalnya kan, di prank sama siapa? Oh ini apa tulis? Ini apa yang mau dikolanya? Masalah, sebenarnya kan kalian tuh harusnya udah bisa menebak sih konsumen yang real sama konsumenan. Itu bisa nebak lah. Kalau udah menjurus pertanyaan detail, bisa caller kan. Tapi kalau konsumen yang benar kan kayak agak-agak gimana, dan ngerti, dan paham. Tapi ada juga sih yang tidak paham dan tidak paham. Pintarlah kalian, pintar juga bisa caller. Karena dia sudah belajar. Sebanyak-banyak yang kalian pintar itu lebih pintar. Jadi dia bersamping di konsumen. Oke, nah untuk tips dan triksnya, bubble-nya secukupnya, cukup 1-3 bubble yang jelas. Bubble itu ini ya, sekali kirim, itu bubble. Oke, terus jangan hanya salam atau saja, tapi sampaikan juga informasi inti. Jadi maksudnya tuh ke dalam satu percakapan
Maka jangan cuma salam satu hati, berhenti. Terus baru ngomongnya baru lagi. Kalau bisa satu salam satu hati langsung informasi apa? Jangan dipotong. Gunakan singkatan yang mudah-mudah dipahami aja. Gunakan bahasa sehari-hari yang sederhana, bukan istilah yang umum. Bentar ya Pak, saya deko dulu. Bentar ya Pak, saya buat SPK dulu. Itu adalah bahasa-bahasa kalian, bukan bahasa awam. Tapi jelaskan bahasa yang manusia. Bahasa manusia jelaskannya, dengan bahasa internal. Gunakan satu emosi untuk menggunakan kesan alma dan friendly. Baik Pak, tunggu ya Bapak ya. Saya akan segera menyelesaikan tugas negara saya. Jadi ada beberapa penekanan-penekanan yang ditunggu ya Pak ya. Yang saya usahakan akan segera menyelesaikan penginputan data untuk pembelian motor Bapak. Pertanyaan saya, input motor dari konsumen beli sampai dia dapat motor berapa jam? Yang terjadi di lapangan dari konsumen datang sampai motornya konsumen ambil. Sistem lagi yang salahin. Dia kadang maju ya. Maju. Donald saya sejam ke sana saya. Yang penting duit masuk. Berapa jam biasanya ada yang bisa terjadi 4-5 jam? Harusnya sih 30 menit sampai sejam terus langsung. Karena kita sistem kalau tunas itu bisa dihitung. Donald. Bisa Donald. Atau kalau di NSS, Patria 5 jam. Paling lama 5 jam. Maksudnya nunggu atau pulang? 10 menit. Begini loh, 10 menit Pak loh. Karena penginputan sesuatu cuma 20 menit. Tenang ya, kita akan merapikan siswa kita agar tidak berulang-ulang menghentikannya dan penginputannya. Sabar, saya lagi membuat rumah saya. Saya lagi membangun batu bata, semennya baru dibeli untuk biar bagus proses yang ada di lapangan. Saya pengen, karena itu menjadi concern saya juga. Kenapa saya ditarik ke media? Karena saya sudah berada di lapangan yang saya tahu keresahannya anak-anak lapangan. Input aja udah hampir berulang ini terus muncul. Kagak ada yang lain apa kan? Tapi lagi sampah, tapi lagi ngisi, amat lagi ngisi, ulang lagi. Sudah. Oke. Kemudian ada tip dan trik non teknis. Jadi ada cara melakukan follow up chat melalui WhatsApp. Jangan kehilangan momen dan membiarkan konsumen menunggu. Jadi jangan menunggu nih, jangan konsumen itu ikat biarin lagi. Tunggu sama jam ditunggu dan dia keluar. Kemudian kesan nih konsumen. Konsumen tadi mau jangan buang deh. Ngambil KTP kakak kasih ke sewa selalu. Dan tahu pas ini duit itu masuk dia. Cuma hanya tunggu ada setengah jam dulu. Dan tahu dia makan lapar sarapan. Pastikan konsumen menyimpan nomor WhatsApp sehingga agar terkonek. Memberikan keluasan keberanian konsumen merespon. Update testimoninya membuat konsumen merasa dihargai. Tunjukkan care-nya, ucapan selamat ulang tahun kalau bisa nanti pada saat kita memang sudah kenal. Kalian pernah nggak nge-save nomor kami yang tanggal lahir? Ada nggak kalian buat di kalender kalian? Hah? Di buku antum enggak? Menurut saya sih adalah reminder kalender. Kalau emang kalian merasa konsumen itu adalah lembaga dari maksudnya gini, setiap sales itu punya cara masing-masing. Jadi kalian bisa untuk mengingat si konsumen kalian, karena kan mereka mungkin jualnya banyak, dikit kan mereka. Gak nyampe 100 kan sehari? 1 paling kan? 1. Ya udah, kalau bukan kalender kalian. Ibu Rina ulang tahun 17 Maret 2026. Jadi nanti tanggal 17 Maret ini kan itu ulang kalender. Ibu Rina ulang tahun. Oh udah chat. Ulang tahun yang kedua
buka pepet chat GPT-nya. Ibu Rina, pengen mengucapkan ulang tahun kepada Ibu Rina dengan bekerja di Honda usia sekian. Tolong buatkan chat ucapan ulang tahun secara singkat dan bermakna. Itu keluar. Kopi pasta. Kelar. Udah susah-susah sekarang, zaman sekarang kalian sudah main digital soalnya. Kalau kami dulu nggak ngerti itu nyari buku halaman 75 di baris 5 kami. Kalau sekarang tidak tahu, anak saya aja tidak tahu. ChatGPT tanya, subhanallah. Bunda, ini apa Bunda jawabannya? Mikir betul, lama Bunda ini. Nggak tahu jawabannya di mana nak? Ini lah ChatGPT ini. Di mana caranya mencari apa dari masalahnya? Luar biasa. Mau nanya apa tentang saya? Guru itu nggak apa gunanya, karena guru cuma yang sepakat saya kerjakan. Bukan ada gunanya ya, maksudnya tuh sekarang tuh udah lebih ke lebih canggih sih ya. Kalau zaman dulu zaman saya itu belajar 1, 2, 3, 4, 5 itu kelas SD. Kalau sekarang anak kelas 1 SD sudah harus bisa membaca dan menulis. Karena memang sudah zamannya sudah mulai berubah. Kalau dulu, tapi ini anak sekarang perkalian itu nggak tahu. 7 kali 7. Anak SMA tuh kemana dan kenapa di ISD? 4 kali 6. Oh, berapa kali belajar di sekolah? Karena apa? Sudah jadi kalau udah pakai yang apa namanya kalkulator yang apa bahasa ada aku ngapalin. Wah, zaman dulu kami perkalian ditulis 6 kali 1 6 sampai hafal. 6 kali 2 12. Kalau sekarang udah handphone, HP, apalin, udah pintar. Jangan susah nggak, 6 kali 4 udah betul bapak. Karena bukan otak yang bermain udah sekarang. Karena sama juga sekarang kita di komputer di laptop. Ngapain kita bodoh 3 kali lipat? Tapi karena ada sesuatu hal yang kita harus menggunakan apa? 3 kali lipat. Kenapa 3 kali lipat? 3 kali lipat berapa loh? Lupa 12 kan? Ya bedanya kita sama generasi dulu itu beda. Jadi konsultan respon dengan ramah, sabar, friendly, sudah informasi. Oke. Jadi kita akan men-sharingkan apakah ada penolakan yang biasa diberikan konsumen ketika Anda melakukan penjualan. Apakah ada penolakan? Apa penolakan apa? Menurut saya saham. Yuk. Ini belum sampai dulu. Kamu dari bawah. Oke, jadi kalau penolakan tuh banyak banget lah ya. Kayak misalnya kalian kayak enggak, misalnya kan enggak, saya lagi gabung gitu atau biasanya diabaikan tuh biasanya sekarang biasanya di teman-teman pasti dibalas nggak dibalas itu lebih sakit dibandingin dibalas 72%. lebih sakit dilakukan daripada di marah-marah. Gimana cara menghadapi penolakan dan follow up? Alasan penolakan itu apa dulu nih? Biasanya kan lihat oh iya masih kecilan. Apa lagi? Belum butuh. Duit teman nggak ada. Kebutuhan anak-anak. Hanya laki yang mana ditanyain, gitu kan? Minta persetujuan dari pihak lain. Tapi dulu saya tanya orang tua saya dulu, gitu. Gimana cara menghadapinya? Lagi, kalau saya pasti kelangkaan. Oh iya Bu, saya cuma nanya informasi itu kalau memang promo kita cuma hanya di 20 ini doang. Bulan depan kan ada lagi gitu. Atau minta rekomendasi. Oh ya nggak apa-apa Bu, kalau memang belum minat, siapa tahu nanti kalau misalnya keluarga Ibu atau siapa yang pengen beli motor,
jangan lupa hubungin saya ya Pak ya, Bu. Oh, memberikan pesan positif. Gak apa-apa Bu, gak akan terus sekarang, sama nanti ada rezekinya di bulan depan atau tahun depan. Semoga rezeki lancar ya Bu ya, usahanya lancar, nanti bisa beli motornya sama saya. Doakan. Asal dari rezeki beri ke orang. Oke, nah coba nanti ini kalian bisa praktekkan ya, penjualan melalui chat. Coba kalian ini dulu, chat dulu isinya. Itu kalau nggak salah sudah ada contoh-contoh chatnya. Bisa. Coba. Sekarang itu ada contoh chat-chatnya. Contoh chat dengan nggak bisa ya? Ada nih? Ada tuh. HP kami. Oh, berani. Bubble chat ya? Ya itu contoh yang kayak tadi itu sebenarnya sih kayak chat-chat contoh kita tadi sama ChatGPT tadi itu gimana caranya. Terus itu ada beberapa contoh-contoh. Record? Nah, betul. Itu bisa referensi contoh-contoh apa teman-teman bisa masukin punya teman-teman juga di sini untuk bisa dilihat. Contoh buatlah script dan follow up penjualan kepada konsumen untuk versi nanti kan bisa buat ini ya karena waktu kita sudah tidak memungkinkan, masih ada 3 jam lagi untuk satu materi. Kita lanjut ke hari kedua. Sampai hari ketiga gitu ya. Kalau terlalu sampai jam 10 gitu. Saya itu contoh latihan ini. Oke, tadi kita tuh udah belajar cara follow up melalui chat tadi. Ada script, 3 script yang bisa kita ambil. Ada script, contoh script menggunakan website itu apa namanya? Sapa. Apa sapa? Salam afirmasi, penawaran si Jiwa. Kedua, melalui konsumen yang sudah lama tidak aktif, namanya sapa. Sapa. Salam. Hubungi. Kalau misalnya kalau konsumennya sudah niat beli, sapa. Apa sapa? Jadi hobi post-press. Jangan sombong ya. Kalau yang lain nggak ada, saya tampang nyata nanti di grup. Biar kelihatan motivasi. Apa kerjanya? Muat 10 kali di Pak. Apa tadi apa? Salam. Bawa buku dari itu. Hah? Ajakan. Promosi. Menangkan. Penutup. Aksi. Penutup. Sabta. Sabta. Hanya apa? Aksi. Oke, jadi kita belajar tentang gimana cara follow up by call. Sekali lagi nomor follow up penjual ada chat dan call. Jadi kalau ngomongin call, sama-sama mengenal produk kita perlu melakukan follow up panggilan telepon karena lewat suara kita bisa membangun kedekatan atau memastikan kebutuhan konsumen benar-benar terjawab. Karena pada saat chat dengan telepon itu beda rasa. Karena apa beda rasa? Pada saat kalian chat konsumen itu kita nggak tahu dia intonasinya seperti apa, respon dia tuh memang agresif, responnya baik atau positif atau negatif. Tapi pada saat dengan telepon itu bisa ketahuan.
saya merasa sudah ada negosiasi dan closing, udah ada sinyal pengen belinya tinggi, sama menangani keraguan dan meyakinkan. Jadi telepon ini kita lakukan apabila ada 3 hal tersebut. Negosiasi, mengkloskan konsumen, artinya mendealkan. Pak, saya konfirmasi lagi ya Pak ya. Untuk promonya kita di DP 1 juta, angsurannya itu adalah 36 bulan, terus angsuran promonya 1 juta Pak ya, untuk motor stylo-nya. Untuk negosiasi memastikan bahwa konsumen itu benar paham tentang aksi produk yang akan kita tawarkan dan dibelinya. Kemudian ada sinyal beli motor nih, itu aja ditelepon. Udah nanyain harga, berapa angsurannya, terus ada warna apa aja, itu udah masuk kategori sinyal beli. Udah ada respon yang beli motor. Terus menangani keraguan. Pak, boleh saya telepon Pak, biar lebih jelas. Nanti saya telepon aja dan saya jelaskan. Apa sih lo? Acting. Hah? Acting. Oke. Nah, pada saat melakukan follow up, kita juga harus namanya persiapkan data. Script ampuh. Jangan sampai pada saat telepon kita kagok, gagu. Lakukan golden one. Waktunya sesuai dengan pekerjaan. Aksi counternya. Jadi suatu saat ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, itu tidak ada beberapa hal yang bisa kita jelaskan. Contoh, apa bedanya sama si Y misalnya? Kenapa saya harus beli H daripada Y? Kalian bisa tahu aksi-aksi yang harus kalian jawab. Jangan sampai kalian nggak tahu nih tiba-tiba ada jawaban yang kayak gitu kayak gini, apa kok APB-nya kalau soal aku belum dapat kita yang jelaskan. Mati kan tidak bisa menjelaskan kenapa produk itu lebih unggul. Karena saya bekerja di Honda Pak, jadi saya nggak tahu ada. Kalau saya bekerja di sebelah, saya nggak yang sebelah ya, gitu kan. Nah, untuk persiapan data juga harus tadi pastikan kontennya aktif, sudah ada buying signal untuk konfirmasi kunjungan. Kalau misalnya konsumen ada beberapa hal ya. Kemudian informasi dealer nih, kasih tahu tentang promonya, data harga, jadwal event. Jadi ada klasifikasi konsumen, informasi dealer sama data konsumen, persiapan data. Kemudian kalau untuk data konsumen biasanya tadi ya, biasanya kalau mungkin kita dikasih sama anak CRM itu nggak ada nomor telepon, ada nggak? Dikasih data tapi nggak ada nomor telepon, lupa saya kasih nomor telepon. Apa yang dikasih di Badea? Nama Lina, namanya bukan saya dukun ya kan? Nggak ada nomor telepon tiba-tiba saya disuruh telepon. Anda jangan gila ya. Cukup saja Anda yang gila, jangan ajak aja. Nah, kalau ini ada tips dalam melakukan follow up. Yang pertama, Langsung praktek Mbak, praktek follow up. praktek follow up. Karena belum selesai follow up teleponnya, sudah praktek. Langsung praktek. Hebat. Jadi ada skrip siap. Apa siap? Salam dan sapa, ingatkan, arahkan aksi dan penutup. Baru nyata, tapi lupa itu. Jadi ada skripnya. Jadi apabila WA konsumen tidak aktif, kok Pak WA konsumen tidak aktif yang telepon? Biasanya ada WA yang aktif, ada yang teleponnya aktif. Biasanya yang aktif yang tidak aktif WA biasanya atau mama dan punya WhatsApp. Tapi semua mama udah ada WhatsApp. Maka ada WhatsApp. Jadi telepon biasa. Udah dulu nih sekali makan. Kalau dia pelan tahu makan. Kalau cuma nanya untuk telepon aja. WhatsApp nggak bisa. Dari bingung. Gaul sih mak, aku gaul. Mak tuh aku yang aja cuma pakai WhatsApp. Dan sekarang aku heboh. Sekali aku posting Instagram dia like meski dia. Mati dan
ada telepon tapi dia nggak ada WhatsApp, ada kan ada yang WhatsApp ada telepon. Biasanya kalau misalnya dia punya WhatsApp biasanya dia WhatsApp. Tapi anak-anak sekarang kalian ini kalau misalnya dikasih sama anak sekarang nomor teleponnya nggak aktif WhatsApp, dia udah berhenti katanya. Kenapa berhenti? Tidak punya pulsa. Nggak punya pulsa Mbak, jadi saya nggak telepon. Oh my god, sedih. Padahal sebenarnya ada paket kan? Ada paket kan? Kalau salah telepon sama paket. Pakai benar-benar. Karena kalau untuk penjualannya kalau pakai deh. Beli kalau yang mahal-mahal yang harga 20.000 aja untuk 1.000 menit ke semua perangkat. Kan saya lihat semua perangkat cuy. Masa? Makanya jualan banyak, biar dapat saya gede. Oke, kemudian ada screen kedua. Ini ada screen yang kalau konsumen tidak aktif, konsumen sinyal tinggi sama konfirmasi kunjungan. Jadi kadang-kadang ada yang salah sapa recall story. Kayak misalnya dia udah kasih tahu bahwa nge-like story-nya, terus juga informasikan bahwa tadi hanya ada beberapa waktu aja untuk promo tersebut. Kemudian ada arahkan aksinya. Kalau ada waktu Pak Budi boleh mampir bener, gitu kan. Kalau misalnya dia udah konfirmasi tuh bisa kunjungan tuh. Saya kalau Pak Budi nggak ada waktunya, saya bisa bawa motor ini kan Pak. Kalau Bapak untuk mencoba motor investasi kita punya motor listrik Pak. Gitu, SUV-nya. Saya bawain Pak, saya datang ke Bapak. Maksud Bapak tidak pernah juga. Sering nggak ada yang kayak gitu? Bawa motor investasi atau motor yang memang dikusukai sama konsumen terus kita pinjam motor orang kita datang ke rumahnya. Motor cabang kecil misalnya. Atau motor yang lain kayak motor lain itu kayak datang ke rumahnya, rajin ke rumahnya. Udah sampai situ sih belum boleh, tapi biasa. Kayak kalau udah makan sudah. Saya juga nggak butuh berapa. Butuh ya? Kalau ada dia butuh. Oke, ini ada screen call dari perusahaan X pembiayaan pengguna. Jadi ada beberapa perusahaan juga itu sama ya. Kalau pembiayaan pengguna ini biasanya apa? Simpan pinjam. Jadi kalau simpan pinjam ini ada greeting, introduction, confirmation, exposure support, dan offering, ask, pertanyaan, jawaban, biasa. Ini pada foto-foto semua, kepala dari bos-bos, keluar ini. Sampaikan salam membuka, tanyakan kapasitas pembeli. Oh, siapa? Saya dari perusahaan B. Sebutkan nama perusahaannya. Nama saya Rina Pak dari Honda. Saya pengen menawarkan sepeda motor misalkan. Motor Stelio yang saat ini lagi promo. Kalau nggak salah kemarin Bapak ada menanyakan produk kami motor Honda Stelio. Gimana Bapak? Apakah tertarik? Nah, untuk saat ini DP-nya dimulai dari harga sekian dan angsurannya 25.000 sebulan. Gimana kalau misalnya kalau greeting, coba bacain. Siapa yang belum pernah mau jadi dulu? Terus, Budi. Saya dulu mah sampai. Mana? nomor
Oke, siapa yang pernah dapat informasi seperti ini di Ko? Ada nggak? Saya pernah dapat ini di dana pinjaman di Bank BCA. Ya, halo Mbak Rina, saya dari BCA. Apa? Saya lupa. Mbak Rina sekarang saat ini Mbak Rina termasuk orang yang terpilih dari Bank BCA untuk pinjaman dana sampai dengan 100 juta. Dana itu bisa digunakan untuk pembangunan rumah, untuk keperluan usaha, dan sebagainya. Jadi gitu. Kenapa Bapak saya terpilih? Dia Pak salah satu orang terpilih dalam terpilih apa? Dari mana terpilihnya? Setelah saya belajar ini, oh iya, ada beberapa hal yang membuat kita tertarik. Oh iya Pak, nanti ya Pak. Oke Pak, nanti saya kirimkan ya Pak ya contoh simulasi peminjaman dananya sama nanti barunya tertarik untuk akhirnya membuat peminjaman dana. Jangan lupa nanti hubungi saya, misalnya Resti di BCA di nomor sekian. Ya itu ya, pokoknya dia ada nama seperti itu terakhir pembiayaan dari Bank BCA. Kalian nggak pernah dihubungi orang, kalian nggak pernah kemana? Introvert. Jangan-jangan sampai yang tagihan pinjol. Oke, ya karena ini kalian baru sebentar kan, belum lama hidupnya ya. Jadi belum banyak cicilan. Nah, saya beli cicilan di sana kita tawarin. Yes, ya. Oke, nah ada juga save customer ya. Kalau kita new customer biasanya juga sama dalam juga. Kalau saya boleh kita sama ini, jadi ke tempat apa bedanya? Kalian tahu nggak bedanya apa? Nah, dikasih lagi jaminan untuk pencairan dana tunai Bu. Kalau boleh tahu Ibu, apakah saat ini ada kebutuhan dana tambahan untuk usaha karena masih rumah pendidikan atau kebutuhan lainnya? Ya, penjelasannya di situ. Fungsinya. Ini sama juga golden price ini hampir sama kayak tadi. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan. Ya. Coba sama dia juga semua. Dia dengan semua. Nunggu ada yang baru. Sini itu apa beda dari itu. Nah, kalau saya bilang. Apa lagi? Mana? Sulit tahu. Cepat. Cepat. Tangan Nah, telepon. ini ada beberapa benchmark lintas industri. Jadi ada dari perbankan, kesehatan, asuransi, terus trading. Trading. Langsung follow dari database perusahaan, ya kan? Trading. Ini metode follow up-nya ada yang langsung follow up, kalau dengan chat, kalau dari banking kan, ada yang kalau misalnya industri kesehatan tuh dengan chat sebelum call. Jadi dia setiap perusahaan tuh ada beda-beda cara melakukan follow up. Jadi metodenya tuh beda-beda. Atau kalau kayak metode follow up ini, kalau itu industri trading itu langsung call dari database perusahaannya. Jadi nggak cocok lagi follow aja. Gitu. Terus ada waktu follow up itu ada yang berbeda-beda. Setiap industrinya beda-beda cara follow up-nya dari pagi. Sama kayak ada yang kayak perusahaan itu dia tidak melihat pekerjaan orang apa. Kita pokoknya sesuai seenak-enaknya dia aja. Dia menamanya 10 ya 10, dia namanya dia aja 2. Nah kalau kita bisa menggunakan golden time. Jadi apa biar kita ngasih sarannya. Konkret, tidak ada waktu. Dia punya sekarang mencidar. Ada yang pagi. Oh dia masih aman lah. Jam 6 pagi itu takut dia belum sampai kantor. Bila ada di rumah, itu bahaya juga ya. Terus pendekatannya tuh ada yang melibatkan pihak berwenang untuk kepercayaan nasabah, gitu kan. Fokus pada orangnya, misalnya kalau untuk hal kesehatan. Kayak misalnya ditawarin juga, oh ya Mbak, saya ada informasi tentang penggunaan pembelian pensi atau apa gitu. Ini personal konsultan industri asuransi biasanya konsultan tentang contoh asuransi tentang kesehatan dan pendidikan anak jualannya. Siapa saya yang kita punya asuransi? Mohon maaf belum pernah. Gak ada yang tahu asuransi? Belum pernah? Dulu asuransi itu keren secara asuransi. Kalau kalian pernah mendengar orang tua kalian tidak pernah asuransi, nelponnya luar biasa, ngomongnya benar-benar cepet, terus nggak ada jeda kita ngomong. Ini
ngomongnya cepat gitu, terus substansi. Oke, ada trik aksi counter. Kalau misalnya tidak semua merasa baik kamu sudah berikan berikut adalah yang bisa Anda lakukan. Sibuk nih, kalau misalnya saya sibuk, hormati waktunya dan kita mengatur jamnya. Jangan terasa sibuk nih, atau di rumah itu kenapa? Tapi pada saat Anda sedang sibuk itu jangan langsung kayak gitu. Baik Bu, kira-kira kapan ada waktu yang tepat ya Bu ya, untuk saya bisa kembali untuk teman-teman. Gitu. Jangan sibuk, udah terkebun kali. Belum tertarik, jangan memaksa, jangan baper tadi kan. Selling tidak ada apa-apa sih nanti jika ada kebutuhan untuk saudara tetap boleh hubungi saya. Jadi kalau misalnya si ibunya memang belum tertarik, ya kan kita rekomendasi untuk keluarganya atau siapa. Kemudian reject telepon pada saat reject nih, teleponnya reject. Jangan pada saat reject kalian belum konsumen dari kalian. Terus kalian belum ajar saya nggak punya blok tuh apa? Tapi aku di WhatsApp, selamat sore Bapak, saya Risna yang tadi nelfon Bapak. Kalau saya boleh tahu, kalau saya ingin menyampaikan ada kenalan Pak. Kalau misalnya nanti kalau Bapak ada waktunya, ada waktu yang tepat, saya telepon kembali ya Pak ya. Kalau bisa dihubungi jam berapa? Jangan kalian langsung aja kalian blok, kok lagi macam ini? Berkali-kali udah aja. Oke. Ya wes, kita istirahat 5 menit. Saya tunggu 5 menit. Saya juga capek ya saya. 5 menit sampai jam 15:20. Ya, ini jam berapa ya? Ya sudah, 15:20. Oke.